Kali ini saya mau berdialog dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Menurut Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD sudah membuat kegaduhan. Duduk bersama dengan hati bersih dan berpikir jernih untuk mencari solusi yang terbaik. Saya ingin membahas dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim dalam videonya yang berdurasi kurang lebih 9 menit. Yang pertama, ini bicara banyak tentang Gus Yakut. Pendeta Saifuddin mengatakan, Bapak punya tentara, pakailah tentara. Ini konteksnya untuk kasus Adzan. Kita lihat dari logika kebijakan negara, yang mana seorang menteri agama punya tugas pokok dan fungsi yang sesuai yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Berkali-kali Bapak mengatakan jangan takut. Saya yakin menteri agama kita bukan seorang penakut, tetapi ingin meletakkan dalam proporsi yang sebenarnya, sehingga tidak perlu pakai tentara dan tidak perlu juga memakai kekuatan ekstra walaupun dia seorang panglima Banser. Seorang seperti Gus Yakut pasti bisa menyelesaikan perkara dengan caranya dia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Pak, tidak perlu pakai tentara dan tidak perlu memakai jalur-jalur ekstra legal ataupun non legal, apalagi ilegal. Nasihat Bapak tidak tepat dari sebuah sistem kebijakan negara hukum. Yang kedua, Pak Saifuddin mengatakan pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Di bagian lain, bahkan di belakang, Bapak juga mengatakan semua teroris datangnya dari pesantren. Saya merasa bahwa Bapak berikan presentasinya atau punya datanya, rasanya tidak ada 100% pesantren yang seperti itu. Coba ke daerah Melangi di Jogja. Ada pesantren penerima orang-orang non-muslim untuk belajar bersama-sama, hidup bersama. Dan ada pesantren-pesantren yang luar biasa seperti Lirboyo di Kediri dan banyak lagi yang lain yang bukan pesantren melahirkan kaum radikal semua. Atau semua teroris berasal dari pesantren. Ini adalah cara berpikir yang menghakimi sepihak tanpa data, karena kalau kita berbicara dari segi mimbar akademik, itu jelas salah besar, mendiskreditkan, menjelekkan. Itu bukan cara kita dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, Bapak mengatakan untuk 300 ayat Al-Quran pemicu intoleran atau radikal, di skip ataupun direvisi atau dihapuskan. Ini berurusan dengan tafsir. Tafsir tentang ayat-ayat suci. Di semua kitab suci, bahkan di Alkitab pun, kalau membaca bagian dari perjanjian lama, kita bisa menafsirkan secara kekerasan. Ada banyak perang-perang di perjanjian lama. Atau bahkan kalau orang yang menafsirkan Yesus membawa pedang, itu pun bisa ditafsirkan menjadi kekerasan. Kalau belajar di sekolah teologi, ilmu tafsir, hermeneutika, bukan menghilangkan ayatnya. Biarkan ayat-ayat itu ada di kitab suci kita. Ada banyak ayat di kitab suci Alkitab kita. Akan kita hapus. Karena dengan mudah kita mengatakan ayat-ayat itu membawa kekerasan. Coba cek ulang cara penafsiran. Bukan buru-buru meminta menghapuskan 300 ayat dalam Quran. Atau kalau Bapak ketemu juga ayat-ayat dalam Alkitab kita, mau menghapuskan ayat-ayat itu. Belajar perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat kitab suci. Yang keempat, Bapak mengatakan kemajuan negeri Amerika. Tidak ada satupun orang Amerika yang tidak bekerja. Mereka rajin. Tetapi coba lihat apa yang terjadi sekarang, bahkan di Washington DC pun ada orang-orang yang tidak bekerja camping di sana karena mereka tidak punya pekerjaan. Di daerah Hollywood pun, daerah yang kaya raya, ada banyak homeless, tidak punya rumah yang tinggal di sana. Dan di pegunungan Appalachian, di West Virginia, dan masih banyak yang lain kalau Bapak ke New Orleans, Texas. Amerika tidak seperti negeri mimpi yang Bapak katakan. Amerika juga punya permasalahan yang sama.
Oleh karena itulah kita harus memberitakan kabar baik, tidak semata-mata menutup mata untuk kemiskinan, penderitaan orang. Dimanapun ada kemiskinan, ada penderitaan, bukan seperti negeri mimpi di Amerika Serikat yang Bapak katakan. Lalu yang kelima, Bapak mengatakan di Amerika tidak usah bawa-bawa agama kemana-mana. Amerika memang tempat di mana kebebasan beragama diwujudkan. Tetapi di Amerika walaupun ada doktrin separation of church and state yang dimulai pada waktu orang-orang pindah dari Eropa ke Amerika, tapi toh Amerika tidak bebas dari politik dan agama. Saya punya salah satu buku, ini salah satu saja, saya punya banyak. Itu judulnya Gods and Politics. Ini jelas-jelas konteks Amerika. Dan kita tahu ada kelompok Ku Klux Klan ketika perbudakan yang dipakai juga agama. Lalu demonstrasi di gedung Kongres menggunakan pamflet bertuliskan Jesus. Sehingga kalau mengatakan seakan-akan Amerika tidak memakai-makai agama untuk politik, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Amerika juga punya persoalan. Saya setuju dengan Bapak. Jangan menjadi radikal. Toleran yang Bapak katakan tentang Menteri Agama kita, itu banyak ditemui dalam banyak orang di Indonesia. Teman-teman Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi orang-orang Islam yang toleran. Tugas kita adalah menjadi orang Kristen yang toleran. Saya mengambil tempat di dapur ini, Pak. Dapur adalah tempat di mana pepatah mengatakan asam di gunung, garam di laut bertemu. Inilah Indonesia, supaya semua orang punya etika berbangsa dan bernegara. Saya setuju sekali. Etika berbangsa dan bernegara itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang provokatif. Cara-cara keindonesiaan kita adalah cara-cara melihat bahwa selalu ada yang baik di tempat orang lain. Radikalisme bisa terjadi kepada semua agama. Di dapur inilah, dapur Indonesia kita. Kita mau bangun sesuatu untuk menjadi kebaikan. Narasi radikal bisa terdengar dari siapa saja. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Persoalannya memang kalau agama sudah dimainkan oleh politik kekuasaan dan atau politik pun sudah dikotori oleh orang-orang yang mengaku beragama tetapi ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Di dapur keindonesiaan kita bisa bekerja sama. Mari dialog, Pak. Menurut pepatah, hujan emas di negeri orang lain, hujan batu di negeri sendiri. Saya mau di negeri sendiri. Berjuang bersama-sama, kata ayat Alkitab ya. Menangis bersama, tertawa bersama. Dan saya mau jadi orang Indonesia. Orang Indonesia adalah mayoritas di negeri ini, bukan orang-orang yang berpikiran asing untuk dipaksakan ke negeri ini dan merasa lebih baik daripada orang lain. Tuhan berkati, Pak, semua orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, karena kita adalah anak-anak Allah menjadi bagian dari bangsa ini. Dengan hati yang bersih, berpikir jernih. Salam damai. Tabik.